kita harus yakin semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Perkutut hanya lantaran, dan hati kita harus ditata benar-benar. Sekali lagi, saling menghormati adalah kunci kita menghargai diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nabi. Kali ini kita mau membahas tentang jeroan, membahas hati ya. Jadi menata hati kita sebaik mungkin dalam memelihara burung perkutut. Supaya apa? Supaya hati kita tenang tentunya, dan ketakutan kita tidak melenceng, ataupun kita punya pedoman ketika ada orang yang memvonis kita syirik ya, memvonis kita itu rusak keimanannya. Nah, disinilah mungkin dengan harapan saya video ini bisa membantu teman-teman dalam menjawab problem teman-teman yang tentunya belum begitu paham tentang masalah ini. Oke, yang kita bahas kali ini sebagai contoh saja, nanti perkutut jaringan kebak ataupun udan mas ya, mitosnya bagaimana dan cara menyikapinya bagaimana. Dan kalau ada orang yang memaitu orang yang mengolok-olok kita, itu jawabannya bagaimana, nanti kita bahas bersama-sama. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Komen di bawah kalau memang ada kata-kata saya yang menyinggung ataupun bagaimana, saya siap untuk minta maaf pada teman-teman ya. Yang baru nonton channel Hanawi, silahkan bantu like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitaan terbaru dari video yang saya upload tentunya ya. Terima kasih, subscribe Anda sangat mendukung channel ini untuk berkembang, dan tentunya saya ucapkan jazakumullahu khairan ahsana jazaan katsiran. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda dan berkah tentunya. Yang pertama, nah, kita bahas adalah bukan yang pertama, ini yang kita bahas adalah sebagai contoh saja perkutut udan mas ataupun jaringan kebak. Ini nggak usah dipermasalahkan ya. Yang lokal alam atau lokal terak mas, pokoknya Anda pelajari sendiri sanalah. Ya, bagi saya perkutut itu ya sama saja. Itu bagi saya, bagi Anda ya tersambung kok. Yang penting kita saling menghormati, jangan mencaci. Ya, karena seorang pecinta perkutut itu harusnya saling menghormati, adem seperti ademnya suara perkutut kita ya. Yang pertama, sebagai contoh saja, misalnya gini, ada si A ini memelihara burung perkutut jaringan kebak ya. Tentunya di sini teman-teman yang belum tahu, saya kasih tahu, perkutut jaringan kebak itu mitosnya, itu yang memelihara itu rezekinya lancar ya, makmur, sejahtera. Itu biasanya yang beredar paling populer adalah itu. Makanya di sini saya buat contoh saja, dan biasanya memang perkutut jaringan kebak ini banyak yang suka ya. Nah, misalnya gini, misalnya si A ini pelihara burung perkutut jaringan kebak. Tentunya teman-teman tahu ya jaringan itu apa. Ketika jaringan itu mungkin dimaknani dalam bahasa Indonesia itu berupa jaringan atau apalah, saya nggak tahu, saya nggak sekolah tinggi, saya cuma SMP. Cuma kemarin pernah debat, jaringan itu katanya jaringan. Iya, kalau jaringan itu bergabung dengan kalimat apa, mungkin bisa dinamai jaringan. Tetapi kalau di sini untuk perkutut jaringan kebak, itu yang dimaksud sesepuh kita adalah jaringan itu tempat beras, kebak itu penuh. Jadi dengan harapan memelihara perkutut ini, rezeki kita dengan lantaran memelihara perkutut ini, rezeki kita bisa berkah, jaringan kita penuh. Nah, rezekinya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua khairihi wa syarihi minallahi taala. Lanjut. Nah, si A misalnya memelihara burung perkutut jaringan kebak. Sebelum memelihara perkutut ini ya, sebelum memelihara, didengarkan benar-benar, nanti kalau jangan salah paham. Kalau salah paham ya komen lah, nanti saya jawab semampu saya. Misal si A ini sebelum memelihara perkutut jaringan kebak, ini ya rezekinya seret,
ya, hidupnya lontang-lantung, kadang kerja kadang enggak. Nah, setelah memelihara perkutut dan kebak, alhamdulillah kersane Gusti Allah niku orang tersebut itu lancar rezekinya, kerjaannya mudah. Ya, nah dia terus bilang, goro-goro perkutut iki, gara-gara perkutut ini saya melihara perkutut ini, Allah memberikan rezeki yang berlimpah. Dan mungkin ada yang salah ngomong langsung, alhamdulillah, goro-goro perkutut iki rezekiku lancar. Nah, ketika ada orang yang dengar seperti itu, kalau bisa meluruskan ya luruskan. Tapi kalau tidak, Anda harus husnudzon. Dalam arti apa? Dia ngomong seperti itu juga yakin juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Mas, gak bisa saya karena dia ngomongnya seperti ini. Nah, sekarang saya beri contoh saja supaya teman-teman itu bisa mengambil hikmah dari orang yang bilang seperti itu tadi. Misalnya si A tadi ya. Saya gini, ada si Fulan, si B gitu ya. Si B ini pulang dari rumah sakit. Nah, jarak 3 hari ada ketemu. Tadi dia sakit, nah, si A sakit di rumah sakit pulang. Nah, jarak 3 hari Anda ketemu, sudah di jalan. Loh Mas, sudah sembuh? Sudah Mas. Kok sembuh gimana? Kok semari piye? Aku mari goro-goro berobat di rumah sakit ini. Nah, ini secara aturan tauhid. Ini kan sudah melenceng tauhidnya. Karena apa? Dia bilang sembuh karena rumah sakit. Dia sembuh karena obat. Ya, misalnya si B enggak rumah sakit lah. Si A watuk pilek ngombe obat misagrib jarak 4 dino Anda ketemu sehat. Anda tengok, Mas, mari. Ngopo ngombe misagrib? Ini secara tauhid rusak. Ya, sekali lagi secara tauhid sudah rusak. Karena dia meyakini bahwa yang menyembuhkan sakitnya adalah obat. Harusnya dia bilang, kalau Anda mau yang hakikat loh ya, yang hakiki loh. Harusnya dia bilang, oh, sudah sembuh Mas, sudah. Loh, lah apa? Ya, sembuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya jawabannya seperti itu. Sama saja orang memelihara perkutut dan kebak itu seperti itu tadi. Sanepannya seperti itu kurang lebihnya. Oke? Nah, kurang neh tarai contohnya. Misalnya si A ini potong rambut. Ya, potong rambut mulai. Lu Mas, rambut tuh syukuran. Saya nyukur siapa? Saya nyukur Mas C atau saya nyukur Dito atau Mas Ahmad. Nah, itu secara aturan tauhid sudah salah. Harusnya Anda bilang, nyukur siapa? Gusti Allah. Ya. Sampai di sini belum paham? Tak tambahan nih. Misalnya sampai mangan, mau mangan teh sak piring. Makan habis 1 piring penuh, kenyang. Ada tanya orang, wis, ini Mas, melok mangan. Wis, purane aku semarek, akeh bar mangan. Nah, harusnya Anda bilang, saya sudah kenyang, saya sudah warek karena diwarek nih Gusti Allah. Tetapi kata-kata ini kan nggak populer, teman. Ya, kalau Anda jawab seperti itu terus ya piye kehidupan ini malah bulat nantinya. Ya, yang penting kita harus husnudzon. Orang bilang, Mas, aku sewarek sebat madang. Tetapi orang kita yakin orang tersebut itu tetap imannya semarek nih Gusti Allah. Orang potong rambut tadi, rambutnya dipotong si B, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sakit sembuh tadi, walaupun dia ngomong sembuh ngombe obat misagrib ataupun disembuhkan di rumah sakit ini, tetapi hatinya tetap yakin Allah lah penyembuhnya. Oke? Nah, jadi kata-kata ini sebenarnya kata-kata umum. Makanya dalam istilah Islam itu adalah ada kata-kata al-umumu muhakamah. Sesuatu yang umum yang sekiranya tidak bertentangan dengan syariat itu boleh saja dijadikan hukum dalam konteks tidak melanggar ya, tidak melanggar
syariat. Itu boleh. Contohnya seperti ini saja, ya. Ini malah bahas tauhid karena ini menata hati kita juga. Contohnya seperti akad jual beli saja. Ketika Anda jual beli itu harusnya ada ijab kabul, ya. Ada akad ijab kabulnya. Jadi misalnya gini, Mas saya beli rokok, ya rokok apa? Rokok Surya penjualnya kan, percakapan. Yo ini rokok yo Mas iki duite, saya sah. Kalau Anda setiap hari apa melakukan itu? Kalau itu terjadi pada penjual toko nggak masalah. Kalau terjadi di penjual sayur, Anda bisa bayangkan orang jualan sayur itu macamnya karu-karuan. Terus akad seperti itu harus dilakukan. Padahal itu wajib loh jual beli itu, ya akadnya harus wajib. Tetapi karena hukum sudah berjalan di umum, pokoknya ridho bididen, pokoknya tuku ya iki duit iki wis selesai. Susu iki wis nggak perlu akad sedetail apa yang dibicarakan di syariat. Intinya ridho bididen, terjadilah akad jual beli tadi. Ya, jadi teman-teman, saya harap janganlah mencaci ataupun menghina sama pecinta perkutut. Ya, kita harus saling menghormati. Kalau memang nggak cocok, diam saja. Kalau Anda nggak cocok, Anda komen, itu akan memperlihatkan diri Anda sendiri, jati diri Anda sendiri, sehingga menggambarkan kalau Anda memang tidak suka pada orang tersebut. Saya biasa Anda komenin jelek, Anda ini nggak masalah. Karena bagi saya, ya biasa saja, karena hidup itu ya enek sing ngelem, ya enek sing, nah itu, wis lakunya kehidupan. Dan kalau kita mau hidup ya harus tatak dengan dua hal tadi. Kalau kita harus tetap hidup ya kudu nerimo dengan dua hal tadi, yaitu apa? Ya dilem ya dino. Isi kehidupan memang seperti itu. Dan kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Wis sisi intinya seperti ini. Oke teman, ya kalau ada kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Intinya kita harus yakin semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Perkutut hanya lantaran, dan hati kita harus ditata benar-benar. Sekali lagi saling menghormati adalah kunci kita menghargai diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Salam ngutut sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.